itu saya menghitung data kealahan Kristus. Dalam 4 Injil saya menemukan 1282 data keilahian Kristus. Nah, sampai kita kepada perjanjian baru, ya. Dalam perjanjian baru itu oknum-oknum yang dinyatakan dalam PL sebagai Tuhan penebus roh tadi itu ditegaskan secara jelas oleh Alkitab dengan penyataan yang benar-benar teridentifikasi berbeda dalam satu kesatuan. Bapa itu dinyatakan sebagai Allah, misalnya Yohanes pasal 6 ayat 27, 1 Petrus pasal 1 ayat 27 dan seterusnya. Kemudian Yesus dinyatakan sebagai Allah. Wah, itu banyak sekali. Ada orang yang berkata bahwa Yesus tidak Allah dan seterusnya. Saya pernah studi ya, saya hitung berkali-kali. Saya berkali-kali dalam pengertian lebih dari 1 kali. Tepatnya itu 5 kali. Saya membaca ulang Matius sampai Yohanes. Saya mencatat dengan tangan seperti menghitung suara waktu pilkada. Kalau ada 1 saya kasih apa itu saya hitung 1 begini. Lalu per 5 dikasih 1 miring, ya. Itu saya menghitung data kealahan Kristus. Dalam 4 Injil saya menemukan 1282 data keilahian Kristus. Yang muncul dari data gramatikal, data mujizat-mujizat, karya Kristus, klaim musuh-musuh Kristus, bahkan sampai iblis, gitu. Sampai ke titik matinya. Di titik mati pun dia menyatakan kealahannya. Di mana ketika dia sendiri yang melepaskan nyawanya dari tubuhnya, gitu. Karena tidak ada yang dapat mematikannya, termasuk murka Bapa. Waktu Bapa menuangkan murka atasnya, memang terjadi kegelapan, gempa, tabir bait Allah terbelah 2 dari atas ke bawah, dan seterusnya, tapi dia nggak mati. Mengapa? Karena dia Allah, dia berkuasa atas hidupnya, gitu. Sampai dia berkata, Alkitab berkata, Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, yang menundukkan dirinya lalu menyerahkan nyawanya. Gitu. Itu bukti kealahan, gitu. Jadi dalam PB jelas sekali Yesus dinyatakan sebagai Allah. Lalu Roh Kudus juga dinyatakan sebagai Allah, gitu. Nah, teks yang sangat jelas yang merupakan klaim langsung dari mulut Kristus banyak ya, tapi saya ambil teks klasik aja. Dalam Matius 28 ayat 19. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, setelah 40 hari dia menyatakan dirinya sebagai dialah yang disalibkan dan dikuburkan lalu mati dan bangkit itu. Setelah semua orang cukup yakin, dan artinya pembuktian kebangkitannya itu sebagai tidak dapat dibantahkan lagi, gitu. Kan karena ada bantahan, ada karangan para ahli Taurat bahwa murid-muridnya telah mencuri mayatnya lalu mengubur di tempat lain. 40 hari Yesus membuktikan bahwa itu hanya karangan belaka, gitu. Nah, setelah itu dia naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga dia berkata begini, karena itu dalam ayat 18 dia berkata terlebih dahulu, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga di bumi. Karena itu ayat 19 Yesus kata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, untuk studi kita hari ini perhatikan kalimat ini baik-baik. Untuk apakah Allah itu Tritunggal atau satu dengan manifestasi 3 dan seterusnya, ya. Di sini dikatakan begini, ini klaim Kristus, artinya berdasarkan data-data PL yang berlanjut kepada data PB yang saya katakan tadi dan puncak kepada klaimnya Yesus Tuhan, ya, tentang eksistensinya dan eksistensi pribadi setara sehakikat dengan dia yang lain. Dia bilang begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama. Nah, saudara, nama itu di dalam bahasa aslinya itu bentuknya tunggal. Ya, bentuknya tunggal. Lalu dalam nama, frase berikutnya adalah Bapa
dan Anak dan Roh Kudus. Ada kerancuan gramatikal di situ. Ada kesalahan gramatikal. Kesalahannya di mana? Yaitu kepada ketidaksejajaran kata nama dan uraian nama itu. Seharusnya kalau uraiannya itu jamak, maka namanya juga harus ditulis dalam bentuk jamak. Jadi seharusnya kalimat itu menurut kaidah gramatikal, kaidah gaya tata bahasa, bunyinya itu seharusnya berbunyi begini. Baptislah mereka dalam nama-nama berikut ini. Ya. Kalau kita melantik panitia, lalu panitia itu terdiri dari banyak orang, biasanya kita berkata nama-nama berikut ini. Tidak disebut nama berikut, tapi ada 10 nama. Itu salah. Ya. Nah, di sini dikatakan namanya tunggal, tapi nama-nama orang-orang itu atau pribadi-pribadinya itu, oknum-oknum itu lebih dari satu. Apa itu sebuah kesalahan? Oh, enggak. Itu konsistensi, bentuk konsistensi klimaks dari pernyataan Kristus akan pernyataan-pernyataan yang tadi kabur di sepanjang Perjanjian Lama. Kita tadi mengenal Elohim dan seterusnya. Ada pernyataan Ba, ada pernyataan penebus Yahweh dan seterusnya Roh. Sebagai berkualitas sama, gitu, berkualitas Allah yang sama. Tetapi tidak tahu hubungannya dan jumlahnya, gitu. Tapi di sini Yesus berkata, baptislah mereka di dalam nama, menunjukkan unity, kesatuan hakikat, ya, yang menjadi sifat dasar dari pribadi-pribadi berikut. Dialah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Dengan lain perkataan bahwa Alkitab tegas mengajarkan bahwa Allah Alkitab itu adalah Allah Tritunggal. Ya. Nah, sampai saya pada pernyataan sikap saya kan, apa pernyataan Alkitab tentang Allah kita, ya. Jadi Tritunggal itu menyatakan dirinya dalam 3 pribadi yang tanpa terpisah dalam eksistensi dan hakikat substansi, ya, sama-sama memiliki otoritas dan tabiat yang setara, ya. Namun dalam secara pribadi dia berbeda. Bapa berbeda dengan Anak, yaitu Tuhan Yesus berbeda dengan Roh Kudus berbeda dengan 2 pribadi lain, Bapa dan Tuhan Yesus.